Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonita bersama dengan Deni Ramadan dan juga Eva Mardiana Hambali. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah linguistik umum mendapatkan bagian untuk mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar semantik bagian 2. Nah, di dalam materi dasar-dasar semantik bagian 2 ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, relasi makna, yang kedua, medan makna, dan yang ketiga, perubahan makna. Baik, kita mulai kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai relasi makna. Nah, relasi makna ini bisa disebut juga sebagai hubungan kata. Ada beberapa macam dalam relasi makna ini. Yang pertama itu ada sinonim atau biasa disebut juga sebagai padanan kata atau persamaan kata. Contohnya adalah buruk, jelek, hancur, musnah, usang, lama. Kemudian ada antonim. Antonim ini kebalikan dari sinonim tadi. Kalau antonim itu adalah perlawanan kata, jadi lawannya kata gitu ya, kebalikannya gitu. Nah, contohnya ini pintar, bodoh, rajin, malas, gila, waras. Kemudian ada homonim. Nah, homonim ini tulisannya sama, bunyinya sama, namun maknanya berbeda. Contohnya itu bisa itu kalau diartikan sebagai racunnya ular ya, ular berbisa gitu kan. Jadi bisa ini diartikan sebagai racunnya ular. Tapi bisa juga diartikan sebagai sanggup atau suatu kemampuan gitu ya. Bisa, ya saya bisa, saya sanggup gitu kan. Nah, itu kan tulisannya sama, bisa. Namun maknanya berbeda antara racun ular dengan sanggup itu tadi. Kemudian yang berikutnya itu ada homofon. Nah, kalau homofon ini itu bentuk katanya beda, maksudnya tulisannya beda, bunyinya sama, namun maknanya juga beda. Jadi tulisannya beda, maknanya beda, bunyinya yang sama. Contohnya bank dengan bank, maksudnya bank yang contohnya kayak bank konvensional, bank syariah gitu ya, bank untuk menyimpan uang, dengan sebutan bank untuk laki-laki. Nah, itu kan bunyinya sama ya, bank kan. Nah, jadi bunyinya sama, tulisannya berbeda, maknanya juga berbeda. Itu adalah homofon. Kemudian dilanjutkan ke homograf. Nah, kalau homograf ini contohnya, kalau homograf ini adalah tulisannya yang sama, bunyi dan maknanya yang berbeda. Ingat ya, kalau homograf, graf itu kan, graf itu tulisan gitu ya, tulisannya. Jadi tulisannya yang sama, bunyi dan maknanya berbeda. Contohnya itu apel dengan apel. Apel yang diartikan sebagai buah apel, kemudian apel yang diartikan sebagai upacara. Nah, disitu kan tulisannya sama ya, apel. Cuman kan kita bunyiinnya beda, artinya juga beda, tapi tulisannya yang sama. Nah, itu homograf. Kemudian selanjutnya itu ada hiponim. Hiponim ini artinya kata yang memiliki makna yang lebih sempit. Contohnya itu kucing, kambing, bebek, buaya, dan yang lainnya. Itu kan yang lebih sempit. Nah, pasangannya itu ada hipernim. Hipernim ini kebalikan dari hoponim. Kalau hipernim ini kata yang lebih luas, contohnya hewan. Jadi kan hiponimnya itu adalah
nama hewannya, kalau hipernimnya itu si hewannya itu gitu. Bisa diulangi, kalau hiponim itu contohnya kucing, bebek, ayam, itu namanya hiponim. Kemudian yang disebut dengan hipernim adalah hewan yang terdiri dari kucing, bebek, ayam yang termasuk ke dalam hiponim. Kemudian dilanjut ada polisemi. Nah, polisemi ini kata yang memiliki lebih dari satu makna atau lebih dari satu arti gitu ya. Contohnya itu kepala. Nah, kepala yang pertama kita artikan sebagai kepala bagian dari tubuh. Kemudian ada juga kepala yang diartikan sebagai kepala rumah tangga, kepala organisasi, yang artinya kan sebagai pemimpin gitu kan ya. Nah, jadi kata kepala ini memiliki arti yang lebih dari satu gitu, namanya polisemi. Kemudian yang selanjutnya itu ada ambiguitas. Ambiguitas ini adalah kata yang memiliki makna ganda atau mendua. Nah, kegandaan makna dalam ambiguitas ini berasal dari satuan yang lebih besar, yaitu frasa atau kalimat. Untuk contohnya bisa dibaca dalam makalah supaya lebih detail gitu. Dan yang terakhir ini ada redundansi. Nah, redundansi ini adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contohnya itu ibu membuat kue. Nah, makna ini tidak akan berubah jika diganti menjadi kue dibuat ibu. Maksudnya itu tetap sama. Nah, kalau masih bingung, biar lebih jelas silahkan baca makalahnya. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medan makna. Menurut dari Murti, medan makna adalah bagian dari unsur semantik bahasa yang menggambarkan tentang kebudayaan dan realitas alam semesta yang direalisasikan oleh leksikal yang saling berhubungan, seperti nama-nama warna, perkerabatan, atau istilah olahraga. Kata-kata dalam medan makna terdapat dua golongan, yaitu golongan kolokasi dan golongan set. Yang pertama yaitu kolokasi, menunjukkan kepada bagian sintagmatik yang terjadi antara unsur-unsur leksikal itu, seperti lereng, puncak, lembah yang terjadi pada lingkungan pegunungan. Yang kedua yaitu set, menuju pada hubungan sintagmatik karena kata-kata dan unsur-unsur yang berada dalam satu set itu bisa saling mengartikan, seperti kata remaja yang bisa menghubungkan antara kanak-kanak dan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Mardiana Hambali. Saya dari kelompok 6 MK Linguistik. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi yang saya bahas kali ini mengenai perubahan makna. Perubahan makna bisa disebut dengan pergeseran makna, penyimpangan makna, dan pengembangan makna, yang merupakan pengembangan evaluasi kata yang biasanya makna modern menjadi sangat berbeda dengan makna aslinya. Ada juga sebab-sebab yang mengenai perubahan makna. Yang pertama adalah perkembangan dalam ilmu bidang teknologi. Dalam bidang teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna dari sebuah kata. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan dalam ilmu kemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna. Selanjutnya, perbedaan bidang pemakaian. Dalam bidang yang lalu, sudah dikatakan bahwa kehidupan atau kegiatan itu memiliki kosakatanya sendiri, yang dikenal dan digunakan dengan makna tersendiri. Selanjutnya, adanya asosiasi. Kata-kata yang digunakan di luar bidangnya masih ada hubungannya atau pertautannya
dengan makna yang digunakan dalam bidang asalnya. Yang terakhir, pertukaran tanggapan indera. Alat indera kita yang 5 sebenarnya sudah memiliki tugasnya sendiri untuk menangkap gejala-gejala yang ada di dunia. Selanjutnya ada juga jenis-jenis perubahan makna. Yang pertama, meluas. Yang dimaksud dengan perubahan meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang mempunyai sebuah makna, kemudian berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna yang lain. Yang kedua, menyempit. Yang dimaksud dengan perubahan menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang memiliki makna cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna. Yang ketiga, perubahan total. Yang dimaksud dengan perubahan total adalah perubahan makna sama sekali yang terjadi pada sebuah makna aslinya. Yang keempat, yaitu penghalusan atau eufemia. Dalam berbicara mengenai penghalusan, ini kita berhadap gejala dengan yang ditampilkannya, kata atau bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan. Yang kelima, pengasaran. Pengasaran adalah usaha untuk menggantikan kata yang lebih halus atau bermakna biasa menjadi kata yang kasar. Yang terakhir, ada faktor-faktor mengenai perubahan. Yang pertama, faktor kebetulan. Yang kedua, faktor kebutuhan baru. Dan yang ketiga, faktor tabu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya yang selanjutnya. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.